habis itu baru normal. Nah jadi perbedaan antara sensor ke sensorlessnya itu transisinya kurang linear, makanya perlu dicari-cari lagi. Nah biasanya ini organisasinya bisa dibesarin menjadi 8.000 atau 9.000 supaya dicari sampai selembut mungkin. Gitu. Semakin besar berarti lembut ya? Belum tentu juga, harus cari pasnya. Kadang ada beberapa motor yang dengan kalibrasi udah normal. Terus kadang juga ada yang mintanya sampai dengan 9.000 juga ada. Nah itu nanti tinggal dicari-cari. Itu kan tinggal di tes jalan, kalau kurang ya tambah. Tinggal dirubah, setelah rubah, set konfigurasi. Pokoknya setiap kali melakukan perubahan dimanapun, harus kalau mau disimpan secara permanen harus ada set konfigurasi ini. Jadi kalau contohnya dibikin 9.000, nah harus setelah diubah harus set config. Nah gitu. Kalau nggak ada set config, nggak akan ada perubahan di motor. Angkanya sudah berubah di default di tampilan softwarenya, cuma nggak akan masuk ke controllernya. Nah itu untuk all sensor. Nah di sini kemudian ada RPM limit. Nah RPM limit ini sama seperti RPM motor pada umumnya. Ini untuk membatasi RPM. Nah bedanya kalau ini adalah ERPM, electrical RPM, bukan engine RPM. Nah ini kalau ini 27 di dashboard, di sini kan 27.000 ERPM. Di dashboard kalau engine RPM cuma 5.000. Nah kalau ini, nah nilai RPM ini adalah nilai RPM sama dengan dibagi 5 maka ketemu dari nilai engine RPM. Sebenarnya seperti contoh kalau RPM-nya 25.000 dibagi 5 maka aktual di engine RPM-nya ini akan maksimum harganya akan di 5.000. Jadi perbedaannya seperti itu antara electrical RPM sama engine RPM. Nah kemudian di bawahnya ini ada RPM mundur, RPM ini kita mundur. Ini untuk pengaturan ketika kita melakukan mundur ke belakang. Nah ini bisa disetting dari sini. Nah ini mau dibuat seberapa besar nilai RPM-nya. Contoh kalau mau dibuat kencang ke belakangnya, ya nilai RPM-nya harus besarin. Yang suka freestyle mungkin 5.000 biar bisa jalan mundur bisa. Cuman kalau untuk Juken yang versi sekarang itu dari defaultnya udah diprotect. Karena kan dulu kita nggak ada proteksi ini mundurnya. Cuman pada disalahgunain, kadang-kadang bikin tinggi. Dipakai mana ternyata jatuh apa segala macam kan bahaya. Makanya dari BRT langsung diprotect. Maksimum itu udah nggak bisa diubah. Maksimumnya minus 2.000. Nah ini untuk RPM mundur. Nah di sini juga ada controller temperatur. Nah ini kaitannya sama temperatur di action-nya. Nah contoh tadi kan di bawahnya mau setting di over mau di tinggi semua. Nah itu kan memicu controllernya makin panas. Nah makanya secara otomatis ya akan lama pasti akan mencapai temperatur ini. Secara otomatis akan diprotek. Gitu. Akan diproteksi. Ya, kalau mencapai volt, ya dia akan volt. Tapi kalau baru ke kontrol limit, maka powernya akan menurun. Penurunan power setelah mencapai suhu yang ditentukan tadi. Ini kan ditentuannya di 75 derajat. Maka ketika mencapai 75 derajat, dia akan menurunkan powernya. Ya,
Kalau mau nyiasatin lagi ya bisa, temperaturnya dinaikin lagi. Kenapa kalau ini sesuai data? Data batasan dari pabriknya itu memang si pabrik BLTC mengeluarkan benda ini ya data sheetnya seperti ini, maksimumnya ini. Ya, kita semua respect dengan continuous pelatihan terus menerus. Nah ini kemudian jarak antara batas temperatur dingin dengan matinya ini kurang lebih 25 derajat. Jadi masih ada spare 25 derajat untuk sama. Tapi sebelum sampai ke sana, powernya udah diturunin dulu. Tujuannya ya supaya panasnya berkurang. Nah ini untuk power temperatur. Jadi sebetulnya kalau ini semua sudah ada. Nah ini semua kata kuncinya sudah ada di sini. Nah kalau mau tahu isinya apa tinggal klik di situ di dashboardnya semua udah ada kata